bihujumi mautin wat tahassuri wal bila summa duha sholli, kemudian akan duha sholatlah kamu, dan janganlah kamu meninggalkan bertafakur dengan kedatangan kematian, wat tahassuri dan penyesalan, wal bila dan usang hancurnya tulang belulang. Wallahu a'lamu bissawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara wasiat daripada para wali-waliullah bagi mereka yang pengen bahagia dunia dan akhirat adalah hifdzul awqat, memanage waktu, mengelola waktu dan menjaga waktu. Dan kita di dalam manajemen waktu ini sudah dari mulai bangun tidur sampailah sholat subuh, sampailah kita akhirnya sholat isyraq, sampailah habis sholat isyraq, lalu kita baca Quran, sampai diajarin adab-adab baca Quran. Sesudah baca Quran, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang pengen bahagia, pengen sukses, pengen senang? Summa duha sholli. Segitu doang untuk kita. Summa duha sholli. Ntar pada tatanya kita. Kalau cukup ya kita terus. Atau sampai jam 12 doang. Summa duha sholli. Jadi orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat, jangan tinggalkan sholat duha. Sholat duha ini saudara, kata Imam Sulaiman Al-Qurdi, guru daripada Syekh Arsad Al-Banjari, kakek guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebab Syekh Nawawi Al-Bantani salah satu gurunya dari Nusantara, dari Kalimantan, Datuk Kalampaya, Syekh Arsad Al-Banjari. Arsad Al-Banjari punya guru, salah satunya Syekh Sulaiman Al-Qurdi. Kata Imam Al-Qurdi, sholat duha ini diriwayatkan lebih daripada 70 sahabat yang menceritakan bahwa Nabi itu selalu mengerjakan sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat sunnah harian. Seluruh ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali menyatakan sunat sholat duha. Dan sholat duha itu disebut sholat awabin siang. Awabin itu ada dua, ada awabin malam, ada awabin siang. Dan sholat duha ini disebut sholat awabin siang. Duha nama waktu daripada naiknya matahari setinggi setombak, sehingga sholat duha itu biar gampang, mulanya kapan dikerjakan, biar gampang setengah tujuh. Sampai kapan? Sampai zuhur. Sebelum ada zuhur masih ada sholat duha. Oleh karena kitab kita
dalam kitab tasawuf, maka sholat duha itu karena tengah tujuh tuh sholat isyraq yang udah kelewat materinya lalu baca Quran, maka sholat duhanya ulama tasawuf itu selalu jam 9. Karena ganjaran sholat duha paling tingginya sholat duha, ganjarannya jam 9. Jam 9 sampai jam 10 di menit berapa? 9.00, 9.01 sampai 9.59. Pokoknya jam 9 paling tingginya ganjaran sholat duha, paling tinggi jam 9. Mulai bolehnya jam 6:30, ampeknya ampe menjelang duhur duha. Kalau belum ada duhur duha bisa. Tempatnya yang paling tinggi adalah masjid, sebab Nabi selalu sholat duhanya di masjid. Sampai Siti Aisyah waktu dimintai keterangan, tolong ajarin saya sholat duha, sholat duhanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatat duha wa inni la usabbihuha. Aku belum pernah lihat Nabi sholat duha. Sampai ada yang keliru dikata sholat duha bid'ah. Siti Aisyah yang bilang. Padahal Siti Aisyah ditanya muridnya, ajarin dong sholat duhanya Nabi. Gua belum pernah lihat, karena Nabi sholatnya di masjid. Tapi saya sholat duha. Kalau ente pengen nyontoh saya jadi. Kalau pengen nyontoh Nabi, saya belum lihat. Namanya amanah ilmu Siti Aisyah. Yang kagak ngerti bid'ah. Contohnya jam 9 tempatnya di masjid. Kalau nggak bisa, yang penting jam 9 tempatnya di mana aja paling tinggi. Kalau nggak bisa juga, yang penting di masjid. Jamnya berapa aja. Kalau nggak bisa juga terakhir mentok. Yang penting sholat duha di mana kira? Tuh, udah mentok. Sholat duha. Sholat duha ini, saudara, banyak fadilah. Nabi menyampaikan, sholat duha tajlibur rizqa wa tanfil faqr. Sholat duha itu dapat mendatangkan rezeki dan menolak kesusahan hidup. Artinya sholat duha itu sholat yang menghilangkan tekanan dana rendah. Apaan? Dana rendah. Karena dana rendah itu bikin darah tinggi, uring-uringan. Begitu. Sholat duha, Nabi yang bilang. Makanya sholat murah rezeki, sholat duha. Sholat duha ini, saudara, berapa rakaat? Terbanyaknya 12 rakaat. 12. Terdikitnya 2. Udah pernah belum 12 rakaat? Kerjain, pantas masih susah. Begitu.
12 paling banyak. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha sintai asyarata rak'atan banallahu lahu qasran min dahabin fil jannah. Siapa orang sholat duha 12 rakaat, makalah Allah bangunkan istana megah di surga. Maknanya bakalan masuk surga, dan surganya paling enaknya orang bila sholat duhanya 12 rakaat. Afdalnya 8, sebab Nabi pada tahun ke-8 Hijriah saat Futuh Mekah sholat duha 8 rakaat. Kalau 2 rakaat tidak untuk luas rezeki, 2 rakaat buat obat anti stroke. Di badan kita ini ada 360 sendi. 360 sendi ini bisa gerak. Ada 360 sendi. Ini perlu disedekahi 360 sendi biar kita gerak ke stroke. Bagaimana cara sedekahnya? Minimal sholat duha 2 rakaat. Dengan kita sholat duha 2 rakaat, kita sudah mensyukuri persediaan kita 360. Kalau bukan stroke doang, biar sehat kuat berkah, maka teman majelis kita disuruh zikir baca sholawat. Habis sholat 100 sallallahu alaihi wasallam, dikali 5 waktu 500. Di luar habis sholat 3.100 itu ditambah 500 sama dengan 3.600. Satu sendi kita bacain sholawat 10 per sendi, maka 10 kali 360 berapa? Iya, emang segitu. 3.600. Biar sehat kuat, saudara aktivitasnya padat, enggak jebol badannya. 3.600. Dan itu pun juga enak, dari jidatnya dan kredit, dikredit store 100 asal kredit. Di luar itu sambil tiduran, sambil mancing, yang penting dapat 3.100. totalnya 3, potongnya kredit jadi. Baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat duhanya 2 rakaat itu buat syukur masih bisa bergerak persediaan. Kalau pengen murah rezeki minimal 4, nggak boleh kurang dari 4. Pantas gua masih sholat mulut 2 berarti 2 berarti dia teman masih sholat 2, 4. Kata Allah dalam hadis qudsi, Al-Imam Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitabnya Tuhfatus Saniyah fil Ahadits Qudsiyah pada hadis nomor urut 1, ya bani Adam la ta'jaz an arba'i rakaat awalan nahar akfika akhirah.
Wahai anak manusia, jangan anda lemah ngerjain 4 rakaat di awal siang, duhanya 4. Akfika akhir, ku beri kecukupan kepada akhir siang, kasih sukses rezekinya banyak. 4 minimal 4. Kalau 12 udah ada ambak-ambakan. Begitu. Udah ambak-ambakan. Kalau 12 duhanya. 4. Kalau sholat duhanya 2 rakaat, maka bacaannya kuliah kulhu, surat langganan. Kul kuliah kul. Kalau 2. Kalau 4, maka suratnya wadduha, wasyamsi wadduhaha, keduanya wadduha, ketiganya kuliah, keempatnya kul. Kalau sholat duhanya 4. Kalau sholat duhanya 6 rakaat. Rakaat pertamanya wasyamsi wadduhaha, rakaat keduanya wadduha, rakaat ketiganya walaili idza yaghsha, rakaat keempatnya alam nashrah, kelimanya kuliah kulhu. Kalau sholat duhanya 8, rakaat satunya wasyamsi wadduhaha, rakaat 2-nya wadduha, ketiganya walaili idza yaghsha, keempatnya alam nashrah, kelimanya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, keenamnya liilafi Quraisy, ketujuhnya, kedelapannya kulkul kuliah kulhu. Boleh juga kalau saudara sholat duhanya adalah 8, suratnya udah kulkul aja deh. Emang bisanya itu doang, ya nggak apa-apa. Ini duha. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, kata Nabi, man sholat duha rak'ataini lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang sholat duha 2 rakaat saban hari, maka dia tidak dicatat daripada orang yang lalai. Sebab la yuhafidu ala sholatid duha illa awwab, tidak bakal menjaga sholat duha 2 rakaat saja kecuali orang itu orang yang kembali mengingat Allah. Maka kalau orang duhanya 2 rakaat enggak dicatat sebagai orang yang lalai, dia syukur pada anggota-anggota yang bergerak. Wa man sholat duha arba'an kutiba minal mukhbiti. Siapa orang yang sholat duhanya 4 rakaat, 4
maka kata Nabi dia dituliskan daripada orang yang tekun ibadah. 4, karena dia tekun, rezekinya juga banyak. Wa man sholat duha sitta rakaat kutiba minal qanitin. Siapa orang yang sholat duha 6 rakaat maka dicatat sebagai orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kalau 6, wa man sholat duha 8 rakaat kutiba minal faizin. Siapa orang yang sholat duha 8 rakaat maka dia dituliskan daripada orang-orang yang sukses. Kalau kita pengen sukses benar-benar amba-ambaan, 8 duha, 8. Wa man sholat duha 10 rakaat. Siapa orang sholat duha 10 rakaat, lam yuktab alaihi dzalikal yaum lahu. Siapa yang duhanya 10 rakaat maka hari itu dijaga oleh Allah, enggak ngerjain dosa itu. Tapi wa man sholat duha 12 rakaatan banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa orang sholat duha 12 rakaat Allah bangun istana megah di surga. Bahkan kata Nabi, inna fil jannati la baban yuqalu lahu babun duha. Di surga itu ada pintu khusus, bukan pintu reguler, VVIP. Namanya duha gate. Di surga duha gate. Dan untuk siapa? Untuk yang istiqomah sholat duha. Begitu. Enggak kalau lagi dagang rugi baru duha, kalau untung kalah. Kan ada yang kayak begitu. Mana ngaji juga lagi orangnya. Emang ada? Enggak ada. Itu buruk sangka itu kan. Percaya toh orang buruk sangka. Ini mah rajin duha mah. Allah dari wajah-wajahnya. Duha. Kalau sholat duhanya saudara 4 rakaat atau 12, 40, saudara boleh 1 salam, boleh 2 salam, boleh 1 salam, boleh 2 tasyahud, boleh 1 tasyahud. Yang terbagus 1 tasyahud kalau mau 1 salam. Saya mau langsung 12 aja boleh juga. Saya 1 12 rakaat boleh. Kalau 12 boleh 1 salam. Yang bagus 1 tasyahud. Diri udah 12 tasyahud. Begitu. Tapi minimal agar saudara rezekinya banyak. Ini pesan saya. Supaya saudara rezekinya banyak ya. Jangan tinggal dan ini ajarin nama bininya, sama anaknya, mantunya. Pesen benar, jangan enggak. Jam berapa aja dah, tapi kita lagi ngaji tasawuf, masalahnya jam 9 babnya. Tapi kita mau longgarin fikih, longgar. Tasawuf stres sama waktu, karena kita manajemen waktu. Jadi kalau sholat duha, kalau benar-benar kita pengen Allah bereskan dunia kita, akhirat kita, Allah lapangkan kita punya dada, Allah tenangin kita punya pikiran, Allah munculkan kita inspirasi supaya kita enggak ngalamin keteter finansial. Sholat duhanya minimal 4, jangan 3. Dengan surat kayak tadi, suratnya kayak tadi. Apa tuh? Wasyamsi wadduha kul. Ini surat
selesai daripada sholat duha, selesai, saudara zikir. Ini sholat duha. Kalau pengen rezekinya benar-benar banyak, habis sholat duhanya duduk dulu dan baca surat Wadduha 40 kali. 40 kali. 40 kali. Surat Tuhan. Boleh saudara kurang dari 40, 7 kali, enggak apa-apa. Tapi kalau 7 kali, saya jadi kalau saudaranya pengen baca Wadduhanya enggak nyampe 40, yang mana saudara suka ambil? 7 kali. Kalau 7 kali saudara baca wa wajadaka ailan fa'adna, ulang-ulang 27 kali, ulang-ulang 27 kali. Wa wajadaka ailan, Allah temui engkau kulihat kismin, apa? Miskin. Fa'adna, Allah kasih kaya. Begitu. 27 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wa laili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatima fa'awa wajadaka dhallan fahada wajadaka 'ailan fa'aghnaa wajadaka 'ailan fa'aghnaa wajadaka 'ailan fa'aghnaa sampai 26, sampai 27 wajadaka 'ailan fa'aghnaa amal yatima fa'aghnaa as-sajdah bertanah amma binikmati rabbika fatis. Baru 1, 6 lagi. Terserah saudara mana yang suka. Saya pengen lebih cepat yang 40, itu cepat, ini lama. 97 dikali 7 saja. Saya katakan 9, saudara sukanya yang mana? Gak apa-apa, ini namanya rezeki murah begitu. Istiqomah kan 40 hari, jangan putus. Itu kalau putus gagal. Baca Wadduha habis sholat 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Baca Wadduha berapa kali? 40 kali. Atau kalau kita ogah 40 berapa? 7 kali. Cuma bacaan apa? Wajadaka ailan fa'aghnaa 27 kali. Kalau udah baru 1, berarti 6 kali. Kayak begitu lagi. Begitu. Udah kayak begitu. Hitung aja dulu. Begitu. Udah selesai 40, saudara baca sholawat Mabai Surur 70 kali. Ini sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur wa ghfirli wa liwalidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah walil mu'minin al-ahya'i minhum wa ahlil kubur. 70. Jangan kita begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad badril budur wa manba'is surur wa ghfirli wa liwalidayya wa li masyayikhi wa li ahlillah wa lil mu'minin al ahya'i minhum wa ahlil kubur. 70 kali. Udah 70, baru doa yang Anda hafal, doa yang masyhur. Allahumma inna duha'a wa hu'uka
sampai Allah mengatakan lagi bersama ibadah. Dan bila ini saudara kerjakan sholat duha kayak begini nih 40 hari, enggak tinggal, enggak putus, 40 hari. Andai baru seminggu telepon kantori proyek, ini ngeganggu aja ini. Jangan goyang dulu. Ini sholat duha nih. Ini baru coba 2-3 kali udah kering-kering. Entar, ini ujian nih. Udah di parahnya kagak jadi. Telepon doang. Begitu, omdo. 40 hari. Benar. Enggak bakal ngalamin kesusahan hidup. Enggak bakal. Baca doa yang saudara, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wa nismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzil wa in kana fil ardi fa'akhrij wa in kana fil bahri fa'atlih wa in kana mu'sira fayassirhu wa in kana qalilan fakathirhu wa in kana kathiran fabarik li fihi wa ba'id baini wa bainal haram kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya mungkin beda mas saudara, gak apa-apa. Yang penting doa itu dah saudara apa? Silakan. Bila sholat duha 40 hari minimal 4 rakaat, suratnya kayak tadi. Habis sholat duha wirid baca duha berapa kali? 40 kali. Baca sholawat nambah isrul berapa kali? 70 kali. Ditutup dengan doa duha, potong kuping kita. Kalau Allah kagak bagi rezeki yang beneran begitu. Asal 40 hari. Begitu. 40 hari. Begitu. Nyiriinnya bagaimana? Saya orangnya pelupa, beli Indomie aja sekarton. Berapa itu sekarton isinya? 40. Habis sholat duha ambil 1. Jangan langsung 2. Ini udah kelar nih, bukan Indominya, itu udah 20 hari. Begitu, lapar itu. Pokoknya 40 hari. Enggak boleh. Khusus bagi orang yang ngalamin kesusahan hidup, bingung mikirin hidup, kerjakan. Jadi agama itu saudara murah. Agama itu murah. Agama itu bares. Kitanya saja yang males. Jadi pengennya seneng, tidur mulu. Orang padahal kita lagi susah, dulunya juga semangat ibadah. Kabar mancing mau semangat banget. Ini kerjaan. Malah sekarang enak kerjanya online, kan kelihatan juga agama bos, ya kan? Begitu. Apalagi kayak zaman corona, coba orang dikata waras rada-rada, dikata rada waras upacara, bawahnya pakai kolor, atas belum seragam. Mana guru agama lagi kayak gitu? Coba gitu. Bawahnya upacara dari rumah, kan yang bawahnya kolor itu. Paruh doang, enggak disokui. Jadi doa jangan tinggal. 4 jam berapa aja. Begitu jam berapa. Cuman karena kita ini tasawuf, jadi aturannya jam 9. Karena orang tasawuf itu cari jam yang tinggi. Ya saya kagak bisa jam 9 di kantor, udah yang penting kerjain. Kayak begitu, jangan angkat. Karena khasiat daripada surat Wadduha memudahkan jalan rezeki. Apalagi apa 40 hari. Benar. Khasiat Wadduha. Wajadaka 'alilan farna. Ini rahasianya yang jadi subuh.
boleh saudara pakai bayar. Kalau bayar, mah lu sholat duha. 4 caranya begini. Pokoknya kalau sholat duha, gua kasih tambahan jajan, reward. Biasanya berapa? Ya yang abang tahu lah, saya 50, 100, asal lu jangan 3, 40, begitu. Kalau jadi, begitu. Namanya cakap. Lihat tuh film babi ngepet. Lakinya ngeluyup, bininya jagain lilin. Nah, lilinnya goyang-goyang, tandanya bahaya. Begitu. Kerjasama. Jadi kita orang nggak bisa kalau pengen sukses sendirian, nggak bisa. Pokoknya orang sendiri nggak bisa. Bininya tuh suruh sholat duha. Bini, jangan sampai kalau kagak oleh lakinya oleh, ekonominya oleh. Yang disalahin Nabi tadi ini jari ini ya, jadi sialan Nabi kalau mulus digodek. Itu bukan ini, kurang doa. Kurang sholat duha. Bininya aja sholat duha. Jangan kalah sholat duha. Datang ke masjid Jumat jam 11 belum duha aja kalau sudah masjid. Lagi dalam masjid ada duha. Waktunya belum doa. Begitu 40 hari dapat 39 hari patah. Teman kita ngajak mancing lupa. Kalau udah mancing lupa. Kadang doa kalau tidak keingat. Kita orang mancing. Tahu udah sore aja. Takut doain bini beli ikannya. Apa enggak geblek tuh? Kalau mau beli dari pagi aja ya. Waktunya kan luas, bisa tiduran di rumah gak panas-panasan. Benar gak? Begitu. Tuhan, jangan 40 hari, jangan putus. Benar. Tuhan. Jam 9 yang paling afdol, jam 9. Begitu. Itu doa. Saudara pengen doa yang lain silakan, ada doa yang lain. Salat duha, Allahumma ya Ghaniyyu ya Mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqra wahdini fa inni dhalun wa 'allimni fa inni jahil. Mau ditambah yang tadi enggak apa-apa. Ini di antara aurat-aurat kaum saleh Nabi salat duha. Benar. Tuhan ini manjur banget, apalagi habis Tuhannya baca surat Duha 40 kali. Tanah yang sulit dijual juga Allah kasih gampang. Tapi saya surat Duha hampir 100 hari tidak laku-laku, tanah orang yang kita jual. Iya, tanah orang sendiri, tanah orang dijual. Stres. Sama sendiri. Duha ini nih aku benar. Kalau tanah orang harus kompak keluarga. Kalau nggak kompak saudara mau kirim ke Yasin nanti mendirat. Jadi orang jual tanah harus kompak sekeluarganya. Si kakaknya mau jual adanya kakak, kita bantuin alamat. Mau berapa kali juga laku. Nah, kompaknya belum. Udah sepakat. Kenapa? Kalau enggak susah. Orang kita bantu dorong, kita dorong yang di depan, dorong ke belakang, kan dia susah. Kita dulu begini, dia dorong ke belakang. Ini enggak normal. Manjuran dia kan yang punya Oga. Kita pengen jual, kata mereka siapa lu di lembaga. Tuhan. Kantor boleh, kantor jadi waktu serangan Tuhan. Tadi serius. Allah kasih gampang. Kalau saya pensiunan, nanti ini jalan rezekinya kalau Anda pensiunan. Anak Anda gampang dari kerjanya. Gampang. Ini cara Allah dah. Kita jangan ngatur-ngatur Allah. Baginya bagaimana itu urusan Allah. Jangan.
surat Duha 40 hari. Suburnya Masya Allah, subur. Sayyidina Abdullah Ibnu Jarad meriwayatkan hadis sebagaimana Imam Ad-Dailami tulis di dalam kitab Musnad, al-munafiq la yusalli salat duha. Ciri orang munafik itu gampang, ngerjain duha. Orang yang ada duha udah munafik, sulit hidupnya. Munafik duha. Tapi kalau 2 rakaat sebagai syukur doa, kalau rezekinya banyak minimal. Kalau saudara bisa 8 ya bagus. Apalagi 12, tapi jangan goyang-goyang dulu nampak di tempat wali kan. Begitu, benar. Nanti ada ke asbabnya ada aja sudah. Asbab itu begitu. Duha 40 hari. Jangan putus. Begitu. Ini penting. Tapi kajian kita ini lagi ngomongin manajemen waktu, bukan fikih. Sunat duha sholli. Sesudah Anda sholat isya, sesudah Anda baca Quran walau sa'ain, jangan tinggalkan sholat duha. Begitu sholat duha. Minimal 2, maksimalnya 12. Coba, kayak orang main dokter ya, udah pernah duha 2 rakaat, 40, coba ini 4 udah, tapi 8 belum lah. Jadi kita udah ngamalin semua hadis tuh, hadis sholat duha 12 udah, 10 udah, 8 udah, 6 udah, 4 udah, 2 udah, begitu. Jangan sampai kebalik, pengen dikasih rezekinya banyak, sholat duhanya ngirim 2. Kan ada yang kayak begitu 2. Mancing aja antara keju kerak sama pelet biasa. Ikan aja ngerti, kurang modal nih, kismet. Ikan betok rendangnya, betok. Begitu. Ikan paling kagak ceret. Begitu. Kalau bikin ikan yang gede-gede lah, umpannya juga bodoh cakep. Jangan asal. Sholat duhanya asal 2 rakaat. Dan rezekinya luas, orang duha. Rizki duha ini banyak, dari rizki dunia, rizki di kubur, rizki di akhirat. 4. Boleh berjamaah, boleh, enggak apa-apa. Kalau begitu semua berjamaah bini silakan, boleh, enggak dilarang, enggak. Boleh. Begitu. Kayak di sekolah-sekolah, di pondok-pondok, duha berjamaah silakan. Begitu. Duha. Baru orang sholat duha 4. Enggak. Kayak begitu. 4 rakaat, 2 salam, mau 1 salam boleh, tapi 1 tasawuf karena suratnya 4. Kalau 2 tasawuf, ketiganya nggak ada surat, keempatnya aturannya begitu. Jadi diri berdoa, diri lagi air wasyamsi, diri pertama wasyamsi, diri lagi waduha, diri lagi walaili, diri lagi baitulia, diri lagi kul. Dan salam begitu sudah akhir salam baca serta duha 40 kali, baca sholawat hamba suruh 7, doa duha, dan paling cakep itu kayak begini, berkahnya minta ampun, subur, hidupnya subur, beneran
Saudara jangan bingung kalau udah begitu, karena yang ngajarin Nabi. Dan Nabi bilang, sama dokter Kristen aja percaya. Kata dokter Kristen nih, Pak, Bapak ini ada penyakit gula, jangan makan ini, makan ini. Nurut. Dokter Kristen, boros sholat duha, syahadat aja kabeh. Nurut. Masa Rasulullah yang bilang sholat duha tajlibur rizqa wa tanfil faqr. Sholat duha itu bisa narik rezeki dan ngilangin kefakiran. Nabi yang bilang. Enggak percaya, dipertanyakan keimanan. Kalau saya udah Nabi yang ngomong ala rasi wal ain, titik. Tapi hadis yang doib, Nabi yang ngomong doib ini karena perawi aja. Begitu namanya mancing-mancing kemurahan Allah. Tuh 4. Kalau bisa jam 9 tempatnya masjid. Karena itu paling tingginya sholat duha. Rasulullah SAW tempatnya masjid. Tempat. Kalau nggak bisa, gua kalau ke masjid jam 9 tadi dikatain lagi. Begitu. Orangnya mikirin omongan orang, kata kelar-kelar. Udah orang ngomong apa? Waduh, besok hari Jumat jam 10 ke masjid. Waduh, pengen kaya ini. Amin, udah amin aja. Yang nyindir-nyindir temennya yang Bang Jumat ngaji juga. Begitu. Iya enggak Pak? Itu begitu. 4. Ajarin anaknya, ajarin mantunya, biar berkah. Mau nyari apa kita hidup kalau nggak nyari barkah? Barkah itu duit sedikit terasa cukup. Apatah lagi duitnya banyak. Begitu. Ini biar kita itu hidupnya berkah. Enggak habis umurnya begitu aja. Masa dari dulu sampai umur segini duha aja belang bentuk. Duha. Dikata Allah itu kayak dokter. Kalau dagangnya rugi aja baru lah nyari dokter sakit. Jangan. Kita ini harus kayak oksigen. Begitu. Dibutuhkan dalam keadaan pesan. Jadi kerjain duha. Singkatnya, manajemen waktu. Sesudah kita sholat isya tengah 7, lalu kita baca Quran, lalu jam 9 sholat duha. Ini ngajinya begitu. Habis sholat duha ngapain? Dari waktu yang ada nih ngapain? Jangan malam hari ini kan? Masih panjang bahasanya. Wadah tada'il fikar gitu. Dihujumi mautin wa tahassuri wal bila. Nanti aja. Jangan malam ini. Wadah tada'il fikar. Jadi balik lagi. Karena materinya 2 sebenarnya. Begitu 2. Kita jadi segini aja. Saya takut nasi uduk jadi bilang doang. Udah segini aja. Wassalamualaikum